Nah, iya. Yang membagi salafiyin menjadi 3 itu bukan salafi. Karena dia tidak tahu makna salaf dan salafi yang benar. Salaf itu tidak dikaitkan dengan Yaman, nggak dikaitkan dengan Madinah, nggak dikaitkan dengan yang lain-lainnya. Makanya saya terangkan dimulai awal daurah kita ini. Sudah kan? Itu karena saya khawatir ada yang salah paham. Saya terangkan dulu yang namanya salaf itu adalah para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Itu secara zaman. Nah gitu ya. Secara manhaj, yang namanya salaf itu setiap orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, Sunnah, dengan pemahaman sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Walaupun orangnya di zaman sekarang, walaupun sampai yaumul qiyamah. Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan negara, dengan wilayah, dengan daerah. Tidak ada. Salafiyah itu metodologi dalam beragama, dalam berislam. Kita berakidah, beribadah, bermanhaj, berdakwah, berakhlak, beradab. Semuanya dengan dasar Al-Quran, Al-Hadith, dan pemahaman salaf, para sahabat, para tabi'in atau tabi'in. Nah, jadi yang mengklasifikasi salafi jadi 3 itu bukan salafi. Paham Pak? Dapat dari mana itu Pak? Bapak dapat dari mana keterangan tadi? Nah, berarti bukan salafi. Berarti bukan salafi. Jangan diikuti. Iya. Itu bukan salafi. Jangan diikuti. Kemudian, yang namanya salaf itu sekali bukan golongan. Nah gitu ya. Bukan golongan. Bukan sekte. Bukan ormas. Bukan parpol. Itu pemahaman dalam beragama. Kewajiban setiap orang. Salafiyah sama dengan Islam. Islam adalah salafiyah. Sama adalah Islam itu sendiri. Quran, hadis, pemahaman salaf. Maka tidak mungkin terpecah. Sebagaimana tidak mungkin Islam itu terpecah. Nyatanya banyak ustaz itu bukan Islam. Orang-orang yang mengaku Islam tapi menyimpang dari Islam. Orang-orang yang mengaku sebagai salaf salafi tapi menyimpang dari salafi. Yang dipentingkan barakallahu fikum bukan pengakuan. Bukan semata-mata slogan, tapi pembuktian di dalam keseharian. Paham ya? Kelihatan pada akidahnya. Kelihatan pada manhajnya. Nampak pada dakwahnya. Mau contoh Pak? Mau contoh Pak? Mau contoh Pak ya? Contoh yang ekstrim dulu. Bapak tahu yang namanya Imam Samudra? Imam Samudra? Bom berbalik itu. Itu siapa Pak? Salafi itu Pak? Salafi apa teroris? Pernah tahu Pak ya? Wah. Ya ini. Apa tuh urusannya ya Pak? Jadi gara-gara kubur sama bukan salafi. Jadi begini ya Pak. Nah. Semua orang tahu. Sampai pemerintah kita tahu. Yang namanya Imam Samudra dan kawan-kawannya. Trio bom berbalik dan kawan-kawannya itu teroris. Tapi itu ya, teroris bikin pengeboman sana, pengeboman sini dengan tanpa hujah, dengan tanpa dalil. Teroris. Bahasanya sekte-sekte yang ada namanya Khawarij. Tahukah Bapak Imam Samudra mengaku sebagai salafi? Tegas yang mengatakan prinsip saya Al-Quran, Sunnah dan kembali kepada pemahaman salafus saleh. Apakah dia salafi? Menang mawar Pak. Apakah dia salafi? Jawabannya tidak. Anda mengaku salafi, tapi tindakan Anda bukan salafi. Yang namanya seorang salafi bukan teroris. Paham ya? Tindakannya menunjukkan dia bukan seorang salafi. Paham ya? Jangan semata-mata slogan dan pengakuan, tapi bukti nyata dalam perbuatan dia. Contoh yang lain.
Ya kan Pak? Kenapa diam saja? Hah? Siapa Pak? Itu bukan jihad. Dikarenakan yang dia lawan adalah pemerintah. Yang namanya jihad melawan orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Lawannya bukan turis-turis yang di Bali itu Pak. Lawannya itu bukan sembarang orang kafir yang terang-terangan memusuhi kaum muslimin. Harbiyun. Juga dengan syarat Pak. Syaratnya harus dengan penguasa. Jihadnya jihad pemerintah, bukan jihad swasta. Itu lagi. Itu bukan jihad. Itu bukan jihad ya Pak. Itu namanya terorisme. Bukan salafi. Contoh yang lain? Hah? Mau contoh yang lain Pak? Tuh kok diem aja. Loh, diem aja Pak. Gimana Pak? Saya mau tanya sama Bapak. Pemahaman Syiah Rafidhah menyimpang ataukah benar? Menyimpang Pak ya? Kenapa Pak? Melampaui batas di antaranya melampaui batas dalam memuliakan ahlul bait. Yang itu Pak ya, sampai pada tingkat yang sangat parah. Ada yang menuhankan Ali dan segala macamnya, sangat penyimpangan Pak. Saya tanya sama Pak, kalau seandainya ada orang ngaku salafi, tapi dia membela-bela Syiah, membela-bela Rafidhah, apakah dia salafi? Tuh kan, sudah mulai berani mengatakan bukan. Sudah berani mengatakan bukan ini. Kenapa kok bukan Pak? Kenapa Pak? Jawabannya, bagaimana mungkin seorang salafi yang mengaku kembali kepada Al-Quran, kepada Sunnah dengan pemahaman salaf, kok membela ahli bid'ah? Tidak mungkin. Apa begitu Pak ya? Nah, ngaku nyata Pak, nyatanya dia bukan salafi. Tahu dari mana? Dari pernyataan dia, akidahnya, prinsipnya, gitu. Dia bukan semata-mata pengakuan. Mau contoh yang lain Pak? Halus ini Pak, caranya Pak. Ekstrim, ya, halus-halus. Mohon maaf ini Pak, saya mohon maaf pada semua pihak. Menurut Bapak, terjun dalam dunia perpolitikan, bergabung dengan para parpol, dalam pilpres, dalam pilkada, dan segala macamnya, apakah diperbolehkan Pak? Bid'ah Pak ya? Masya Allah. Nah, sudah mulai berani mengatakan bid'ah ya Pak. Luar biasa. Tidak boleh. Loh kenapa Pak? Untuk memecah belah kaum muslimin. Gitu Pak ya? Berpartai-partai, bersekte-sekte. Fanatisme ada pada mereka dan segala macamnya. Apalagi terlibat dalam pesta demokrasi yang bukan islami. Nggak boleh Pak ya? Masya Allah. Yakin Pak? Ya. Bukan berarti kita anti pemerintah, bukan. Kita mentaati pemerintah dalam perkara yang ma'ruf dan perkara yang baik. Tapi untuk perkara-perkara yang semacam ini, kita tidak ikut sama mereka. Paham ya? Tanpa golongan. Bukan golput, tanpa golongan. Ada kalau itu. Saya mau tanya sama Bapak. Kalau seandainya ada seseorang da'i mengaku sebagai salafi, sebagai sunni. Ternyata pada pilpres kemarin ada nomor 1, nomor 2, kampanye. Ngajak orang untuk mencoblos rame-rame yang nomor. Loh, yang namanya muslim itu cari yang KW1. Gak mungkin KW2. Selalu yang nomor 1, jangan yang nomor 2. Kampanye. Mau bikin video klip dan segala macamnya. Untuk mengajak umat. Tidak boleh yang namanya golput itu. Harus memilih. Harus mencari pemimpin yang aman dan segala macamnya. Muslim itu cari yang KW1, jangan KW2. Intinya Pak, suruh nyoblos Pak Prabowo. Jangan nyoblos Pak Jokowi kemarin. Ngaku salafi loh Pak. Apakah dia salah? Loh, bukan Pak ya? Yakin Pak? Kenapa bukan salafi Pak? Kenapa? Dikarenakan dia ikut dalam kampanye. Mengkampanyekan salah satu daripada yang ada. Dan di berbagai macam tempat jamaahnya dia itu Pak, rame-rame berbondong-bondong ke tempat-tempat pemilihan nyoblos.
mencela, benci kepada yang nyoblos Jokowi. Wah, sudah terlibat dalam apa tadi Pak? Dalam kebatilan Pak ya. Tadi bid'ah tadi katanya Pak. Iya. Itu ngaku salafi. Pakaiannya sama kayak kita. Jenggotan sama kayak kita. Bukunya sama. Itu bukan salafi. Walaupun dia mengaku sebagai salafi. Tahukah Bapak siapa dia ini? Ini dai rojak. Semacam Muhammad Arifin Badri. Semacam Firanda. Semacam Abu Qatadah. Dan yang lain-lainnya itu. Jadi contoh-contohnya yang selain Imam Samudra itu mereka semua Pak. Apa dikatakan sebagai salafi? Tuh, jadi ragu disebutkan namanya sekarang. Kok? Wah, kalau yang ini lain Ustaz, yang ini salafi. Loh, kok pilih kasih? Imam Samudra dikatakan bukan salafi, ini dikatakan salafi. Nah ya itu. Apalagi main dalam dunia pertivian. Masa ada seorang salafi yang punya TV besar di rumahnya begitu. Punya parabola di rumahnya begitu. Bedanya apa sama orang awam? Nah itu dia. Ya jelas ya boleh Pak. Nah terus punya parabola di dalam apa Pak? Nanti akhwatnya kan lihat ustadznya. Tuh, ganteng juga ustadznya. Nyata itu. Ada penyataan. Ternyata Ustadz Rojak itu ganteng-ganteng loh. Masih muda-muda loh. Ada penyataan. Dikomentari sama yang laki-lakinya. Maaf. Dia tertutup. Udah pada nikah. Tapi masih bikin ta'adud loh. La haula wa la quwata illa billah. Ganjen. Katanya orang suruh ganjen. Genit. Kok bisa demikian sama perempuan? Muncul fatwanya mereka. Ya kalau gitu dikasih cadar saja TV-nya. Supaya gak kelihatan ustadznya. Nah, kalau begitu untuk apa Anda bikin acara televisi? Kenapa nggak cukup dengan radio saja? Kan begitu Pak ya? Nah, apakah dia salafi? Kita menunjukkan bukan salafi. Walaupun mengaku sebagai salafi. Walaupun mengajarkan kitab-kitab punya ulama. Walaupun penampilannya seperti salafi. Yang namanya salaf bukan pengakuan. Tapi harus diwujudkan dalam amaliyah nyata dalam keseharian. Paham lagi? Masih ragu Pak? Nah, sekarang. Oh yang itu bukan salafi. Itu juga bukan salafi. Yang salafi yang berpegang teguh dengan Alkitab, Sunnah, dengan pemahaman salaf dalam semua aspek kehidupannya. Pemahaman Pak, bukan partai, bukan ormas, bukan golongan. Siapapun semua berkewajiban kembali kepada pemahaman salaf ini. Tidak ada kartu anggota. Tidak ada DPP, DPW, DPD, DPC, DPRA. Tidak ada Pak. Ya, semuanya sama. Muslimin berupaya untuk mengamalkan sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam dengan pemahaman salaf. Itulah yang namanya salaf. Paham ya? Nah. Pinjam. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.